Harusnya Norris menang, strategi ban hard yang aneh dan battle yang gak penting sama sekali. Mungkin itulah topik utama dari kejadian balapan minggu lalu, yang dimana kita agak sedikit telat ya bahasnya, tapi gak apa-apa, cuma telat 3 hari doang. Well, asli, terutama tuh battle gak penting ya, karena itu menjadi highlight banget kayaknya daripada kemenangan Verstappen kemarin. Yang dimana fight itu semua hanya untuk sebuah keegoisan masing-masing dari individu. Ya, langsung aja kali ya kita bahas rangkuman balapan dengan konsep yang baru. Kenapa tiba-tiba muncul opini kayak harusnya Norris yang menang? Karena, well, nggak ada yang bisa dinaik lagi kalau McLaren itu adalah mobil tercepat sekarang ini. Dan yang terkencang dari semua mobil yang ada di grid, termasuk Red Bull. Red Bull aja kalah sama McLaren anjay. Tapi faktanya, mereka hanya meraih satu kemenangan dari seluruh 10 Grand Prix yang sudah berjalan pada musim ini. Tapi emang, kalau podium, hampir setiap race sejak GP Miami hingga GP China. Mereka nggak pernah absen sedikit pun sejak itu sampai sekarang. Pasti at least ada satu mobil lah McLaren yang di podium, kayak di Monaco si Piastri kan, terus juga Lando Norris yang menang di Miami, termasuk yang kemarin, kedua banyak banget. Menjadi tercepat itu adalah satu hal, tapi menjadi pemenang itu adalah hal yang lain. Dimana cepat itu bukanlah satu-satunya cara buat jadi menang, dimana membutuhkan berbagai faktor yang lain, kayak strategi bagus, tim bagus, speed bagus, engineer bagus, konsisten baik engineer maupun pembalapnya. Tapi McLaren masih kadang-kadang melakukan sedikit kesalahan yang berefek besar banget pada hasil balapan, kayak kemarin di Catalunya kan, entah itu pit stopnya lah, startnya lah, di stint 2-nya lah, strateginya lah. Dimana startnya Norris itu yang menurut gue paling krusial banget, dimana tuh startnya kurang banget, bikin dia ngedrop banget ke belakang dan memaksa dia pakai strategi yang panjang di stint pertama dengan menggunakan ban soft, dan itu mengacaukan banget stint berikutnya karena dia terlalu lama pakai ban soft di awal, jadi pas pakai mediumnya itu agak lama. Tapi oke lah, pas pakai medium bannya kenceng gitu, mobilnya kenceng. Tapi jaraknya sama Max Verstappen sudah terlalu jauh, yang efeknya setelah ganti ke soft lagi buat pit terakhir, jaraknya nggak bakal kekejar karena semua jaraknya sudah terbuang-buang banget di awal balapan. Dimana momen saat McLaren sedang merangkak ke atas Red Bull sama Max Verstappen, mereka dengan aman tanpa hambatan di depannya bisa jaga ban, kontrol pace, karena yang paling depan itu adalah yang punya kontrol atas balapan itu. McLaren emang kenceng, tapi Max Verstappen sama Red Bull gak bikin kesalahan sama sekali. So kalau kita masih denial aja atau nggak terima Max emang kenceng dan McLaren bikin mistake, ya harus terima mau nggak mau gitu. Jadi mana yang bilang Max Verstappen tuh menang karena mobil doang? Nih lihat balapan ini, anjay. Contoh kecilnya deh, pit stopnya McLaren kan kemarin kayak berapa detik, sekitar 2,5 sampai 3 detik kan ya. Emang sih cuma kehilang cuma 0,8 0,3 detik, tapi itu berpengaruh banget buat balapan karena bisa aja dia gara-gara pit stopnya lama keluar pit di belakang pembalap lain. Dan ya kalau lo mau lawan Red Bull, lo harus perfect setiap incinya, baik itu balapan, strategi, pit stop, pembalap, gak sekedar kenceng doang. Ban hard tuh kemarin kayak hampir komponen yang gak pernah di looking sama sekali atau ditengok sama sekali dari hari Jumat, yang gak sama sekali di considering buat jadi strategi. Ya dipakai aja enggak, apalagi jadi strategi gitu loh. Dan somehow dua tim ini, Mercedes sama Ferrari, memakai ban hard di saat yang bersamaan di mobil Russell sama Sainz. Tapi kondisi cuaca yang gak terlalu panas, yang dimana agak mendung kemarin kita lihat ya, bikin ban medium sama softnya itu awet banget dan mempunyai degradasi yang dikit banget, dan bikin bannya bisa lebih bertahan lama daripada sebelumnya. Strategi soft, medium soft, atau medium soft itu adalah strategi yang direkomendasikan oleh Pirelli karena emang bannya lebih recommended gitu, dimana softnya juga kuat banget, softnya kemarin C3 kan ya. Nah dua tim ini kebalikannya, saat di pertengahan lap 40-an, Russell sama Sainz masuk bersamaan dengan mengganti ban hard. Mungkin maksudnya gue ngerti ya, mereka tuh mungkin maksudnya kayak mau undercut, pit duluan, pakai ban hard, dan langsung sampai akhir gitu loh. Tapi nyatanya bannya sama sekali nggak ngegrip bener-bener ke aspal, ngeslip setiap tikungan kayak Russell yang bilang, karena Russell bilang tuh di tiap tikungan kayak sat. Nah timnya Russell yaitu Lewis dikasih ban soft di akhir, yang dimana dia medium pas di stint keduanya tuh agak lama, jadi dia pas di endingnya pakai ban soft, dan ya langsung gacor seperti yang kita tebak gitu loh. Sama kayak Hamilton, Leclerc juga dikasih ban soft buat di stint akhirnya hingga finish, dan bener aja nyalip Carlos Sainz dengan mudah, yang dimana nanti battle-nya akan kita bahas nanti abis ini ya. Walaupun hasil endingnya Mercedes tetap 3-4 finish ya, dan juga Ferrari tetap 5-6, tapi yang gue kecewa adalah yang dikasih strategi coba-coba ini atau strategi gamble itu adalah pembalap yang sedang berada di depan teammate-nya. Kayak Russell lagi ada di depan Lewis, terus Sainz lagi ada di depan Leclerc, tapi untungnya posisi mereka tuh tetap aman. Russell keempat dan juga Sainz ke-6, tapi tetap aja kayak nyesek aja, harusnya tuh mereka yang podium atau di depan gitu loh ya. Mungkin nextnya jadi mereka tuh punya data lebih ya, jadi mereka bisa lebih baik ke depannya.
Berantem nggak penting adalah hal yang sama sekali nggak harus dilakuin oleh dua pembalap tercinta kita, yaitu Carlos Sainz dan juga Charles Leclerc. Aduh, gue bingung dah. Sebenarnya semua ini tuh bermula dari hari latihan, yaitu Jumat Sabtu sih. Ya dimana dua pembalap ini tuh emang udah pada komplain mulu sama apapun, mau kondisi track kah, traffic kah, kondisi mobilnya lah, apalah. Ditambah Leclerc yang tiba-tiba menjadi El Tantrum yang menabrak Lando Norris karena merasa dia tuh dihalangi saat hot lap. Sumpah itu nggak penting buat kontennya bro. Dan Sainz pas balapan yang komplain karena disalip Lewis dengan agresif katanya. Ya menurut gue tuh fair-fair aja sih, karena kan tikungan satu kat lalunya itu agak sempit ya. So Lewis masih nyediain satu space kok buat Carlos Sainz nggak keluar track gitu loh. Jatuh tapinya Ricardo. Apakah Ricardo akan diganti? Ya move-nya Lewis tuh menurut gue fair lah, karena ya Lewis nggak nge-push Carlos banget keluar track, jadi ya itu masih fair dong. Dan ditambah setelah semua masalah itu mereka berantem berdua. Aduh. Jadi di awal balapan itu ada perbedaan strategi guys. Softnya Leclerc sama Sainz itu agak beda. Sainz itu softnya agak lebih baru dan juga Charles Leclerc ban itu lebih lama softnya. Jadi dia ngedengerin timnya buat jaga ban dan juga nggak nge-push banget. Tapi Sainz di belakang Leclerc greget gitu, kayak dengan bannya agak lebih fresh, dia berpikir berbeda. Sainz berpikir kayak ini tuh Leclerc pelan banget gak sih buat ngejaga ban gitu loh. Dimana dia tuh punya ban baru dan juga punya kesempatan lagi kan buat ke depan, disalip lah gitu kan. Nah bete lah tuh Leclerc sama si Carlos, kok bisa dia tuh nggak ikutin instruksi tim gitu ya, karena Carlos merasa ban gue lebih baru kok, gue ngerasa bisa lebih ke depan gitu, kenapa kita stuck di sini aja, kenapa nggak coba dulu gitu loh. Dan bener aja Carlos sempat ke posisi ketiga dimana hampir ngejam dua Mercedes di depannya. Cuma sayangnya kebebasan yang tadi Carlos dikasih ban hard di stint ketiganya, yang menurut gua itu adalah sebuah kesalahan yang nggak besar-besar banget tapi tetap kesalahan lah. Dan itu bikin dia struggling banget buat maju ke depan dan akhirnya tetap ngalah ke Leclerc. Maksud gue kayak gue lebih suka Carlos sih, karena lebih ngecoba, at least coba dulu gitu loh, gak langsung pasrah dengan keadaan yang ada. Tapi mereka sama-sama tantrum berdua, dimana Leclerc kesel sama Carlos yang nyalipnya agak agresif dan hingga katanya ngancurin front wingnya dia. Dan Carlos betanya tuh kayak Leclerc komplain mulu sih gitu loh. Terus siapa yang salah bang? Dua-duanya sama aja tuh orang berdua, sama-sama komplain, tantrum, gak penting lah gitu loh, kayak komplain hal yang gak penting. Ya mungkin itu momen heat of the moment gitu lah, wajar sih, kayak lagi panas kan, capek, balapan kenceng gitu. Emang kadang-kadang tuh mulut tuh gak bisa dikontrol guys. Kalau kalian pernah main game balapan atau lagi capek, itu pasti kalian ngerasain kok. Jadi jangan pernah nilai F1 pasti track by emotional, lu gak bisa. Tunggu dia adem dulu pas di track gitu kan, mungkin pikiran lebih adem terus ngomongnya lebih kalem gitu loh. Tapi ternyata Leclerc di setelah balapan ngomongnya nggak ada adem-ademnya, malah bilang kayak ini Carlos kayaknya mau nunjukin sesuatu deh, maklum di home Grand Prix gitu, tapi gua bukan orang yang tepat buat ngelakuin itu sama dia. Lah kata gua, itu menurut gua omongan yang nggak penting cuy. Lu ngomong depan media, lu ngomong begitu coy Leclerc, come on man. Lu ngomong gitu depan media, ya dimana PR di samping lu, itu kalau nggak kena briefing setelah itu, wah lu GG sih anjay. Karena kan PR itu ngaturin kayak apa yang boleh lo ngomongin, apa yang enggak. Tapi kalau lo ngomong gitu, menurut gua agak sedikit harsh ke Carlos Sainz. Dan Carlos pun sama gitu, bilangnya kayak Leclerc terlalu banyak komplain. Sama aja, mereka nggak adem-adem juga pas itu. Tapi sekarang udah adem ya, sekarang udah adem. Gak usah debat-debat di Twitter, di X. Atau juga mereka endingnya tetap 5-6 anyway sih. Tapi at least ya menurut gue, kalau lo mau menang sekarang tuh bukan momennya begitu bos. Sekarang tuh momennya kerjasama aja ya. Emang kalau belakang lo kenceng ya udahlah kasih gitu loh. Kalau emang dulunya ketahuan gak kenceng ya udah kita sabar gitu loh. Tim itu tuh nyalip lo bukan berarti dia mau egois sama lo, tapi kadang-kadang emang dia merasa kayak gue kenceng, gue coba dulu deh ke depan gitu loh. Atau juga endingnya Carlos tetap ngasih posisi ke Leclerc tuh, tapi emang ya momen panas sih, mereka nggak ada yang mau ngalah sih menurut gue. Tapi tetap kalau Ferrari mau maju ke depan, minimal sinkronisasi dulu komunikasinya. Dan jangan sampai ada kejadian-kejadian gak penting kayak gini lagi. Kalau begini terus, bisa-bisa malah McLaren doang yang dua sama Mercedes. Walaupun secara mobil, emang mobil kita tuh sedikit agak pelan ya. Karena ya saat kita upgrade, ternyata tim lain lebih upgrade gitu loh. Tapi tetaplah, kalau kita main aman dan juga kerjasama, lihat Max Verstappen deh, Verstappen mobilnya pelan, kalau itu Red Bull pelan coy. Cuma dia tanpa mistake, timnya aman, solid gitu loh, GG, menang-menang aja gitu. Karena apa? Koordinasi timnya itu bagus, nggak kayak Ferrari gitu loh. Kalau semua itu udah bagus, Carlos sama Leclerc bisa aja ke depan, dan besok Austria, jangan ada gini-gini lagi, karena Austria itu kalau lo kesenggolan, kena tembok, hancur, bisa poinnya hilang semua. Tapi anyway, buat fans Carlos sama Leclerc, jangan ampe masih berantem di X. Karena apa? Karena udah aman kok, udah adem ya. Dan juga kita tuh di F1 kalau berantem gak pernah berlarut-larut hingga bertahun-tahun.
Oke, itu aja. Oh, atau lagi, mungkin honorable mention buat Alpine kita, dimana yang kita bilang gerobak. Mereka bisa finish 7-8 double top 10. Mereka, wah, big point sih, itu keren banget sih. Karena mereka katanya upgrade kan dengan chassis yang lebih enteng, mobilnya lebih enteng. Jadi ya, lumayan ngefek. Kita lihat besok di Austria, apakah mobilnya masih kenceng atau enggak. Karena besok Austria tracknya bener-bener beda banget dari Catalunya. Oke, itu aja rangkuman dari Spanish Grand Prix 2024. Ini mana ini adalah gaya rangkuman yang baru. Komen di bawah, kalian lebih suka gaya rangkuman yang kemarin atau gaya rangkuman sekarang? Terus komentar di bawah soal balapan juga rangkuman ini. Thank you for watching, jangan lupa subscribe.